ya? 31 sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, ketemu di sini Bu Din. Iya. Ya udah, Gimana, ini Bu? Mbak Foni udah hadir. Bu Din, kita mulai aja Bu Din ya. Iya, saya tuh ingatnya 1:30, jadi baru loh, jam 1, saya ingatnya 1:30. Aduh, maaf. Nggak Baru apa-apa Bu cari-cari Din. Belum linknya. mulai juga kita Bu Din. Masih Ya, nunggu Bu Dina dan beberapa ya. teman yang lain. Aduh, maaf. Oke deh, udah Baru. rame. Yang teman-teman yang piket juga udah hadir. Saya mulai ya Maaf. Bu ya. Izin ya Bu. Boleh. Bu Ya, Dina boleh. sehat? Sehat, alhamdulillah. Lama banget nggak ketemu Bu. Iya, saya tuh baru ngeh tadi, jam 1 toh. Maaf. Iya. Ingat Bu Dina Moga-moga. langsung ingat Iban saya. Oh, iya. Senyumnya sama. Ya deh, saya mulai ya Ibu-ibu semua ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bukan saja sudah memanjangkan umur kita pada hari ini, tapi juga telah melembutkan hati-hati kita untuk berkenan hadir di majelis ilmu kajian Rohis Sekolah Alam pada siang hari ini. Yang walaupun kita masih online, semoga tidak mengurangi keberkahan apa yang akan kita kaji pada hari ini. Salawat teriring salam, tak lupa selalu kita panjatkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan untuk berjalan di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah istiqomahkan kita semua yang hadir di sini bersama dengan anak-anak keturunan kita menjadi umat beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah izinkan kita menjadi tetangga beliau di Jannah Firdaus kelak. Amin rabbil alamin. Saya mute dulu ya. Mbak Mel ikut ke mute. Makasih Mbak Lin. Kita mulai dengan membaca tilawah ya. Silakan Mbak Foni, An-Naba 31 sampai 40. 37. Oh, 37. Ya. Mbak Foni dan Mbak Ai, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa 'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman,
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah dibacakan oleh tadi Mbak Ai dan Mbak Foni bisa menambah keberkahan majelis ini dan semoga bisa menjadi syafaat yang akan meringankan kita di hari kiamat kelak. Tepat banget ya barusan dibaca Anaba, yaitu yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mafaza. Kayaknya relating banget ya Bu Dina sama bahasan kita hari ini ya Bu Dina ya. Gimana caranya gitu loh supaya kita sekeluarga dan tentunya anak-anak kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan mafaza ini, orang-orang yang mendapatkan kemenangan ini. Nah, sudah hadir nih Bu Dina nih. Dulu kan beliau juga alumni loh, bagi yang baru-baru mungkin belum kenal ya Bu Din ya. Oh iya iya. Beliau dulu Orang lama. direktur sekolah alam. Iya. Tapi kemudian mendirikan gerbong sendiri. Mainan. Ya, Masya Allah, iya mainan kalau kata Bu Dina. Mainan. Abihom, dan kita tentunya banyak banget yang merujuk kepada beliau ya tentang ilmu pendidikan. Silakan Bu Dina, hari ini kita akan membahas 8 fitrah ya, 8 fitrah atau 8 benih yang telah Allah instalkan dalam diri setiap manusia. Tafadhol Bu Din. Oh iya, bagi teman-teman nanti yang udah kepo mau nanya cuman takut lupa, mangga disilakan nulis di chat ya. Kalau yang bersabar sampai akhir nanti silakan nanti raise hand dan kemudian dipanggil namanya. Mangga Bu Din. Ya, terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, alhamdulillah sudah kita ketemu lagi di siang ini. Saya nyaris lupa tadi, tahunya 1:30. Mohon maaf. Terus ya mungkin yang belum kenal atau baru tahu, ya inilah saya. Saya udah lama di Sekolah Alam Bogor, sebenarnya dari tahun 2008, baru kemudian 2015 ya mencari tempat yang lebih seru lagi gitu. Sekolah Alam sudah terlalu bagus, jadi ya sudah. Kayaknya kurang tantangan saya kalau di Sekolah Alam Bogor terus, jadi saya main-main yang lebih bikin mumet lagi. Gitu kayaknya. Adrenalinnya nggak tersalurkan ya Bu, kurang tersalurkan. Hijrah itu harus begitu ya, mencari sesuatu yang lebih bermakna lagi gitu. Karena yang menurut saya sudah oke ya sudah gitu, cari yang lain lagi gitu. Dan saya sekarang ada di AB Home, Ibu semua. Ini ada Bapak nggak sih? Nggak ada ya? Ibu semua kah? Ibu semua ya, Bu? Tadi sepertinya ada bapak-bapak ya satu ya, cuma saya nggak begitu. Jadi ini kalau ada bapak yang menyimak di sebelah ibunya nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Jadi bapak dan ibu, ini saya sekarang adanya di PKBM AB Home dan itu mainan saya gitu. Memang concernnya ada 2 di sana terkait dengan bakat dan fitrah ya, fitrah dan salah satunya fitrah bakat, tapi kemudian harus menyeluruh supaya seimbang. Nah, saya share dulu sedikit slide saya karena kalau bahas 8 fitrah itu saya aja ngisi 8 fitrah itu 5 seri ya, kalau FBE dan FBL kalau bicara tentang fitrah utuh itu 10 seri ya, 10 seri, satu serinya 2,5 sampai 3 jam lah kira-kira. Nah, itu baru ada fitrah based education dan fitrah based life. Jadi ada 2 komponen, dari mulainya dari benih kemudian menjadi kehidupan gitu ya. Jadi Allah tempelkan tuh benih, masih benih di diri kita gitu. Nah, itu yang nanti sekilas saja karena tidak cukup waktunya. Jadi saya agak cepat nanti. Ya pastinya masih jauh dari sempurna ya Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang
menjadi hal yang menjadi sesuatu yang keinginan untuk diraih kembali gitu, karena akhirnya adalah mission of life, karena kita dihadirkan di bumi itu purpose of life ya. Allah itu punya hak prerogatif menempatkan kita itu makhluknya menjadi apa. Nah, itu hak prerogatif Allah, itu purpose, ada purpose-nya. Purpose itu menjadi kita hanya untuk beribadah pada Allah, itu purpose ya. Purpose of life. Kemudian diturunkan menjadi mission of life. Dan misi itu alasan kehadiran. Kenapa kita eksis di sini gitu. Kenapa sih eksis di bumi, kan nggak cuma tidur aja, atau nggak cuma main-main saja, kan nggak. Berarti main-main yang seperti apa gitu. Hidup yang seperti apa yang diinginkan sesuai dengan purpose itu gitu. Jadi mission of life itu harus ada misi kan, misi secara umum itu menjadi khalifah di muka bumi. Itu secara umum ya. Semua ciptaan Allah itu punya misi yang sama. Ya, general mission, yaitu menjadi khalifah di muka bumi. Lalu ada yang namanya specific mission. Specific mission adalah misi yang spesifik, yaitu versi kekhalifahan apa yang kita harus perankan di bumi. Jadi kan ada khalifah nih. Lalu kita itu versi khalifah yang mana gitu. Nah, itu yang nantinya kita kembalikan lagi pada Allah. Allah ini loh, saya sudah selesai di bumi sesuai dengan maksud Allah tidak gitu untuk dinilainya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya perlu sekali kita menjadi paham, supaya gini. Kalau saya ibaratnya gampang gini, Ibu Bapak ya. Kalau bos kita nyuruh kita ke pasar nih, bos nih, kita punya bos ya, atasan kita punya atasan. Lalu atasan kita itu nyuruh gini, kamu tak kasih uang ya, lalu kamu ke pasar beli mangga gitu, di pasar nih, pergi ke pasar beli mangga ya gitu. Itu kamu tak kasih uang, uangnya segini, ini ada keranjangnya ya. Lalu kamu tak kasih waktu ke pasarnya dari jam segini sampai jam segini. Pulang bawa mangga ya, mangganya yang arum manis gitu. 1 kilo. Itu pesan dari bos atasan kita. Lalu kita berangkat ke pasar itu dengan membawa uang, lalu ada keranjang, lalu kita tahu waktunya nih, waktunya segini-segini gitu ya. Waktunya, kita punya timeline kan di kehidupan kita. Lalu di pasar itu aneka rupa. Apalagi kalau pasar buah ya, pasar buah yang seger-seger itu. Nah, akhirnya kita apakah kita concern, ingat dengan maksudnya atasan kita tadi, beli mangga loh, ya enggak? Gitu kan? Kita sudah tahu nih belinya mangga gitu. Yang bos kita, atasan kita suruh beli mangga. Lalu kita ternyata di situ ada durian. Enak banget durian, udah jadi lempok lagi, ya kan? Terus ada lagi rambutan, ada nanas gitu ya, ada jambu yang merah mereka, waduh seger-seger gitu ya. Lalu semuanya uang kita kan banyak tuh. Kan bos kita senang sama kita, jadi kita dikasih uang yang banyak sekali. Lalu pulang, sudah balik ke kantor, lalu bos kita tanya, sudah pulang? Iya, coba dibuka itu keranjangnya. Lalu ada jambu, ada durian, ada rambutan, ada jeruk yang semuanya seger-seger. Ternyata mangganya lupa gitu ya. Apa kalau mangganya lupa? Apakah atasan kita akan senang karena uangnya semuanya dipakai untuk beli mangga sebenarnya ya gitu. Tapi kita malah beli yang lain-lain gitu. Nah, seperti itulah kita. Pasti atasan kita menjadi nggak ridho ya dengan apa yang dia maksud gitu. Memerintahkan kita ke pasar gitu. Maksudnya beli mangga gitu. Nanti mangga itu nanti dijadiin asinan, jadiin rujak, ya, jadiin manisan, gitu. Macam-macam mangga itu gitu. Nah, begitulah dengan kita. Atasan kita itu hanya satu, Allah ya. Lalu kita mengerti maksud Allah apa nih? Kita harus menyibaknya karena ada diinstal di diri kita nih. Ya, ada diinstal di diri kita. Maksud Allah itu apa gitu ya. Kita itu dikasih alat apa supaya spesifik. Apakah kita disuruhnya beli mangga?
apakah kita disuruhnya beli rambutan? Nah, setiap orang beda. Dan itu ada di ayat Al-Qur'an bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan sakilahnya, ya. Ya, itu beramal sesuai dengan sakilahnya. Artinya hanya sakilah itu loh yang dipakai untuk kehidupan kita gitu, untuk menyelesaikan misi kita, ya. Jadi itu yang intinya kenapa kita harus mengerti fitrah. Nah, fitrah itu benih. Nah, benih itu nanti mau kita kembangkan menjadi apa? Yang harusnya sesuai dengan maksud Allah. Jangan sampai kita sudah banyak beraktivitas, tapi itu tidak diridhoi Allah, ternyata tidak sesuai dengan maksudnya Allah gitu loh. Kan jadi sia-sia ya. Gitu. Nah, itu yang kayaknya itu kebaikan gitu, tapi nggak dimaksud Allah gitu. Nah, hati-hati dengan itu supaya amal kita tidak sia-sia gitu. Ya, hati-hati dengan itu. Dan itu adanya di benih itu ada di mana? Benih itu adanya di dalam soul. Soul itu jiwa. Nah, yang dilingkari oleh fitrah itu. Jadi fitrah itu pancaran dari jiwa. Jadi penampakan kita itu adalah cerminan dari kondisi jiwa kita, gitu ya, gitu. Nah, kondisi jiwa itu ada hati, ada kolbu, ada otak, ya isinya ilmu, kemudian ada jasad, ada ruh. Nah, fitrah itu melingkari itu semua, ya, melingkari 4 komponen jiwa itu tadi, gitu ya. Itu kalau pengantarnya. Jadi kalau kita bahas 8 jenis fitrah, berarti kita harus tahu di dalam yang melingkupi jiwa itu. Melingkupi jiwa tadi. Ruh yang selalu menarik ke atas, tarikannya ke atas, kemudian jasad. Ya, kalau Ustadz Adi Hidayat itu pertemuan antara ruh dan jasad, fisik kita, itu namanya nafs. Nah, itu namanya nafs, itu pertemuan antara ruh yang selalu tarikannya ke atas. Kalau ruh kita itu selalu tarikannya ke atas ya. Kalau jasad itu tarikannya ke tanah, ke bumi, ke urusan dunia. Itu jasad. Maka kuat-kuatan nih tarik-tarikannya. Kondisi jiwa itu tergantung tarikannya. Tarikannya apakah selalu ke langit, itu ruh, atau ke dunia, jasad. Gitu. Ya. Lalu diseimbangkan oleh kanan dan kiri. Kanan itu otak, pikiran, berarti ilmu kita apakah dipandu oleh kitabullah atau ilmu yang sesat. Nah, gitu. Nah, ada lagi satunya hati. Hati itu perasaan kita, emosi dan lain-lain. Nah, itu semua dilingkupi oleh fitrah. Supaya dipandu oleh Allah, supaya kalau kita benar ilmunya, nah itu akan selalu tarikannya ke atas. Gitu. Nah, ilmu yang dipandu oleh kitabullah. Nah, dulu kita nyebutnya, kalau kita nyebutnya ilmu, itu selalu kitabullah, Al-Quran. Tapi sekarang kalau yang nyebut ilmu itu ilmu pengetahuan ya. Science ya, padahal jauh banget ya. Ya, itu bedanya kalau kita belajar konsep pendidikan Islam ya. Nah, sekarang saya share dulu, itu pengantar sedikit tapi sebenarnya itu dalam, bahasanya panjang tapi saya nggak sempat ada waktunya untuk itu. Jadi saya share aja yang langsung ke ininya. Ntar. Loh, kok keluar ya? Enggak ya. Share screen. Ini ya kelihatan ya Bu? Oke. Nah, ini Kelihatan, Bu Din. 8 fitrah, jadi saya harus ngomong 8 itu ya secara singkat sekali. Nah, sebenarnya gini Ibu, ini nggak terlalu jelas, saya tadi cari filenya yang aslinya tapi nggak nemu, saya copy paste saja yang slide saya yang ini. Nah, ini kelihatan ya saya gerak-geraknya di sini, fitrah. Fitrah itu ada di dalam sini, itu benih yang kalau kita benar merawatnya, benar memeliharanya, maka akan naik menjadi kehidupan yang benar gitu ya. Fitrah menjadi best life, kehidupan yang baik gitu ya, good life. Nah, kalau good life kita benar, hidup kita benar, maka kita akan sampai pada yang dimaksud oleh Allah, misinya, the mission of life. Maka hidup kita akan sesuai dengan yang Allah maksud. Syaratnya adalah kita menghidupkan benih yang ada di dalam. Benih yang ada di dalam itu adalah fitrah. Jadi ada di dalam perubahan itu ya, kalau
oh dunia itu kan berubah relatif dong gitu. Jadi perubahan itu jadi dalam kehidupan itu ada yang stabil, ada yang dinamis. Yang stabil sepanjang zaman tidak berubah itu 3. Allah, kemudian kitabullah, sumber ilmu, Al-Qur'an dan turunannya nanti diturunkan ya. Tapi yang stabil itu Allah, Al-Qur'an dan fitrah. Fitrah itu tidak berubah. Fitrah itu tetap sesuai yang Allah install, dan itu ada banyak sekali ayat Al-Qur'an terkait dengan itu. Jadi kita itu hidup itu cukup dengan menghidupkan benih yang ada di kita. Kalau benihnya tomat, kita rawat, dia akan menjadi pohon tomat, lalu berbuahnya buah tomat gitu loh. Ya. Jadi kita harus benar ini benih kita itu apa gitu. Nah, ya itu. Tapi beda dengan bakat ya. Bakat itu hanya salah satu. Satu aja. Bukan bakat itu hanya untuk menumbuhkan untuk work life di sini ya, work life. Mana work life? Nih, bakat di sini. Yang nanti akan menjadi salah satu menjadi solusi. Jadi bakat kita itu untuk solusi ya, bukan untuk seluruh kehidupan kita, bukan gitu. Nah, banyak sekarang ilmu itu banjir sekarang ya, banjir sekali. Banjir ilmu. Di internet kita mau nanya apa, banyak sekali guru, banyak sekali pokoknya banyak sekali ilmu yang orang itu tidak kurang ilmu. Yang ada adalah orang itu keliru ilmu, sesat ilmu sehingga keliru tindakannya. Ya, nanti menjadi gagal paham dan gagal didik gitu. Ya. Jadi kita itu tidak kekurangan ilmu. Ilmu itu sekarang banjir banget ya. Kuliah online bisa, Zoom banyak di mana-mana ya. Jadi banjir ilmu tapi bisa sesat ilmu, keliru ilmu. Ilmunya kita belajar banyak tapi keliru ilmu gitu ya. Sehingga keliru tindakan ya. Kalau kita terkait dengan pendidikan, peradaban itu basisnya pendidikan. Nah, pendidikan itu kan urusannya manusia ya. Urusannya kan yang dididik kan manusia. Berarti kita harus tahu sumbernya manusia. Masalahnya di dunia pendidikan kita itu banyaknya konsep-konsep pendidikan yang dianut itu banyaknya psikologi barat. Yang menganggap manusia itu kertas kosong atau manusia kertas kosong sehingga bisa dibentuk menjadi apapun gitu ya. Ya, nah ada juga yang merasa sudah membawa kebaikan dan keburukan dual gitu ya, kebaikan dan keburukan. Itu beberapa ulama pendapatnya seperti itu, dual sistem gitu. Tapi lebih banyak ulama itu menyampaikan bahwa anak itu membawa fitrahnya itu manusia itu fitrahnya itu baik ya. Innate goodness berarti punya kecenderungannya itu baik. Jadi asalnya itu baik ya. Lalu ketika berubah menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani itu karena orang tuanya. Jadi asalnya itu baik ya, asalnya baik. Jadi nah kadang-kadang bukan kadang-kadang ya di dunia pendidikan itu kita nggak terasa seolah-olah Islam tapi basis konsep berpikirnya itu konsep berpikir barat sehingga dikira anak itu kosong lalu digegas dijadikan sesuai apa yang dia mau padahal harusnya yang Allah mau gitu ya. Gimana caranya tahunya Allah mau? Berarti kita harus melihat fitrahnya anak-anak kita gitu ya. Karena kalau kita salah fitrah, jadi fitrah itu ada 8, tapi nanti saya jelaskan. Ini 8 tuh komponennya gini ya. Jadi kalau fitrah itu tidak kita rawat dengan baik, fitrah keimanan tidak rawat dengan baik, maka yang ada adalah membenci agama. Trauma agama, robotik, mekanistik. Makanya tidak heran kalau ada libur syariah gitu. Dia hanya tampil baik ketika di sebuah lingkungan yang disetting baik. Maaf, suara siapa? Jangan berisik. Nih, Mama lagi dengerin. Mungkin dimatiin aja Bu, di mute ya. Oke. Nanti kalau bertanya ya gitu. Jadi fitrah keimanan itu kalau kita salah menyemainya, pokoknya anggapnya fitrah itu benih aja gampangnya. Kalau benih itu kita salah pupuk, terlalu banyak pupuk ya bantet, bisa kepanasan mati. Kalau nggak dipupuk ya kering. Nah,
Kalau iman gitu kok. Iman itu fitrah keimanan itu kalau kita terlalu banyak bisa jadi anak itu atau kurang ya bisa jadi anak itu membenci agama, dia trauma sekali atau robotik, mekanistik beribadahnya, tidak ada ghirah untuk dakwah, tidak ada ghirah untuk menjadi penyeru kebenaran ya. Yang penting aku aja baik gitu. Atau bahkan baiknya hanya ketika di sekolah gitu misal. Lalu ketika sudah di rumah ya udah Allah tidak melekat di dirinya. Berarti ada sesuatu dengan cara memelihara benih dari fitrah keimanan. Ya itu nomor satu itu ya fitrah keimanan. Nah sekarang kita belajar. Jadi hati-hati dengan bagaimana cara kita memelihara fitrah itu ya. Fitrah belajar itu setiap individu pasti punya pasti ya. Kalau saya fitrah itu sudah kepastian ya karena ada di Ar-Rum ayat 30. Jadi setiap orang itu setiap individu pasti senang belajar. Menjadi tidak suka belajar itu pasti salahnya salah. Ketemunya salah, terlalu cepat, terlalu lambat itu ya. Jadi kalau cara nanamnya salah, cara memeliharanya salah, maka bisa jadi dia ada depresi, benci belajar, hektik, nggak fokus gitu. Kecerdasannya nggak berkembang gitu ya. Kalau fitrah yang ketiga, fitrah seksualitas, kalau tidak ditumbuhkan dengan baik, maka fitrah seksualitasnya akan dia menjadi homo, LGBT gitu ya, senang dengan sejenis. Bisa jadi lingkungannya itu terlalu apa ya, terlalu mengkat, nggak boleh ketemu dengan lawan jenis, tapi ternyata di dalamnya justru suka dengan jenis itu gitu. Karena fitrah seksualitasnya tidak ditumbuhkan dengan benar gitu. Ya. Gitu. Nah, akhirnya jadi homo. Mohon maaf saya sekarang banyak menangani pesantren, bahkan pesantren yang sunnah sekalipun, ya itu banyak yang homo. Aduh saya sedih sekali, saya hanya ngomong gini ke kalangan muslim aja. Itu pun muslim yang kayak ibu, bapak, ibu semua di sini ya. Kalau untuk yang muslim yang saya lihatnya muslim yang ember gitu ya, yang apa, yang dia tidak ngerti izah menjaga harga diri saudaranya gitu, saya nggak akan cerita gitu. Jadi saya mudah-mudahan yang di sini itu saya anggap kalau di sekolah alam itu izahnya bisa memelihara, menutup aib gitu ya. Tapi aib itu tidak boleh hanya ditutup dan tidak tidak diperbaiki. Karena kalau nggak diperbaiki dia akan menjalar ke anak-anak muslim yang lain gitu. Dan saya sekarang menangani banyak itu melalui Fitrah World Movement ya. Itu anak-anak yang saya merinding itu ya. Dan saya sebel sekali karena orang tuanya itu datang ke psikolog yang Nasrani gitu ya. Terus dia cerita bahwa di boarding school-nya gini cerita itu menjadikan saya jadinya saya diajak untuk penelitian untuk anak-anak pesantren gitu kan. Saya nggak mau karena itu bagian dari aib menurut saya. Tapi saya kalau ke teman-teman yang saya kenal baik gitu saya akan sampaikan gitu. Dibetulin caranya gitu ya. Tidak haram ya bermuamalah dengan non muslim ya jelas dia tidak dia, tapi dengan laki-laki dan perempuan itu kan ada gitu ya, tidak ditutup sama sekali dan itu menjadi peluang besar. Dan saya punya murid di ABM itu ada yang punya kecenderungan itu dan alhamdulillah sekarang sudah lulus, dia anak UI, sekarang kuliah di UI dan sudah sehat. Dia SMP-nya di pesantren, senang sama perempuan, sesama perempuan. Dan karena kami punya screening score di ABM kami punya screening score, tapi tidak saya publish ke orang tua untuk bahan konseling kami. Dan anaknya itu ketika di konseling mengakui, iya Bu, saya senang sama kakak kelas saya, ini. Saya nggak tertarik tuh sama laki-laki. Nah itu bagian dari luka itu cedera fitrahnya di seksualitas, ya. Dan alhamdulillah sekarang udah sehat, udah sembuh. Bukan berarti terus pacaran, enggak ya, tapi pandangannya tentang sosok ayah, sosok laki-laki itu udah mulai bagus gitu ya, alhamdulillah. Kemarin dia punya penelitian tentang feminisme gitu. Ya, itu dia itu feminisme yang ke basisnya muslim ya gitu. Jadi kemudian kalau fitrahnya seksualitasnya luka, dia pasti ada
cedera gitu ya, dia akan jadi entah ini ya pedofilia, sodomi gitu ya, KDRT ya, terus pezina ya, membenci lawan jenis gitu. Nah, itu hati-hati dengan pasti ada yang tidak benar dalam menyemai di fitrah seksualitas. Belum ya. Kemudian kalau fitrah perkembangan ini ada tahapannya. Islam itu hanya ada 2. Sebelum balik dan sudah balik. Batasnya hanya di situ. Dan kata remaja itu tidak ada, yang ada adalah sabab. Sabab itu pemuda. Ya, pemuda atau pemudi. Jadi kapan dia mulai memikul beban syariat, kapan belum, gitu aja. Ya. Dan itu sangat menjadi rusak ya. Kita tidak punya lagi generasi pemuda-pemuda yang tangguh, karena pola pendidikan kita industrialisasi gitu, industri, semuanya diseragamkan, unik tapi hanya unik bakat gitu ya, dan klasifikasinya juga klasifikasi industri gitu ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi kalau kita nggak ikut itu gimana Bu? Nah itu akhirnya menjadi harus melawan arus tapi perlahan gitu ya. Gitu. Fitrah perkembangan tuh kalau di Muslim itu sesuai fitrah perkembangannya Rasulullah gitu. Kadang kita itu mengikuti sunnah tapi hanya teknis cara beribadahnya, tapi tidak mengikuti journey-nya Rasulullah. Journey-nya Rasulullah coba lihat 0 sampai 6, kemudian 7 sampai 10, kemudian 10 sampai bagaimana dia diasuh ya oleh pamannya ketika ditinggal oleh wafat ibunya gitu ya. Apa yang dia lakukan ketika dia Rasulullah itu dengan Bani Sa'diyah ya, 500 Sa'diyah gitu ya, Bani Sa'ad gitu ya, itu yang harusnya kita pelajari untuk menjadi role model bagaimana fitrah perkembangan kita mengikuti sunnah Rasulullah gitu ya. Jadi sampai 15 kemudian 25 ya kan? 25 lalu Rasul nikah dengan Khadijah, lalu sampai 15 tahun kemudian 40 ya, 40 itu the mission of life, menjemput misi sebagai Rasul. Artinya kalau kita ngikutin itu usia 40 itu usia garis batas menemukan misi. Ya gitu. Usia 15 ngapain, 7 ngapain, 10 ngapain, itu harusnya ngikutin fitrah perkembangan itu gitu cara mendidiknya. Bukan mengikuti SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan industri yang ditemukan pada abad 18 gitu. Ketika akan ada perang dunia dan lain-lain kebutuhan industri, udah samain karena kita harus segera mesin-mesin di industri di Birmingham waktu itu butuh banyak. Ya udah disamain aja semuanya. SMA segini, kuliah segini gitu. Tapi kalau ngikutin fitrah perkembangannya Rasulullah, 40 menjemput 25 menjadi sukses. Yang berani melamar Khadijah yang sangat kaya raya itu. Ya, kalau dihitung kan maharnya Rasulullah itu 10 miliar zaman dulu loh. 100 unta merah itu berapa? 1 unta merah itu berapa? Ya, itu harusnya. Berarti pada masa usia 25 kita harus sudah selesai. Nah, kita nggak akan selesai kalau nanti anak S2 lulus, bahkan kita biayain terus gitu ya. Ya gitu. Padahal kalau dibalik itu usia 15 tahun harus sudah selesai. Kalaupun kita nyumbang itu sedekah saja. Ya, karena dia harus memikul beban syariat gitu. Bu susah Bu, iya susah karena kita kan mulai TK sudah mulai salah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah usia 40, lalu usia 50 ngapain? Ada Isra Mi'raj. Rasulullah menerima misi, menyempurnakan misinya setelah hijrah Isra Mi'raj. Itu kan usia 50 tuh Rasulullah menjemput misi kedua. Lalu pada usia 53 Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu usia 63 selesai misi itu. Apa misi Rasulullah? Misi Rasulullah kan menyempurnakan akhlak. Ya, tuh misinya. Menyempurnakan akhlak sesuai dengan fitrahnya, fitrah bakatnya Rasulullah. Ya, fitrahnya leader kan. Ya, gitu. Jadi itu kalau kita ngikutin fitrah perkembangan, kalau kita tidak ngikutin maka ya akhirnya menjadi ada kayak terperangkap gitu ya. Sosok dewasa tapi usianya dewasa tapi masih anak-anak gitu. Ya.
Jadi sosok apa ya, terperangkap di tubuhnya orang dewasa. Ya, itu childish, illness, inner child dan lain-lain. Ini harusnya diselesaikannya kalau fitrah ya diselesaikannya dengan membersihkan ruh gitu ya, bukan ke jalan yang lain-lain gitu ya. Di cara Islam ada. Kemudian fitrah yang berikutnya itu fitrah jasmani, bahwa manusia itu sempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Kita diciptakan sempurna. Kalau ada juga yang cacat, ada maksud Allah lain di balik melahirkan sosok yang cacat gitu. Cacat itu kan versi manusia ya. Tapi versi Allah itu sempurna, tetap sempurna gitu. Ya, pasti ada maksudnya gitu. Ya, kenapa anak saya tangannya begini, kenapa anak saya begini. Nah, itu ada maksud Allah di situ. Tapi itu tetap sempurna gitu. Ya, bahkan banyak orang menjadi kehidupannya, menjadi maisahnya dengan anak-anak yang lahirnya cacat, ya enggak? Artinya cacat itu hanya dari versi manusia, gitu. Tapi maksud Allah itu tetap itu sempurna. Sebaik-baik ciptaan Allah itu manusia itu, ya, gitu. Lalu ada lagi fitrah yang berikutnya, fitrah individualitas dan sosialitas. Ya, ini kalau kita tidak benar-benar menjaganya, merawatnya, maka akan itu ya menjadi merasa tidak berguna, tidak percaya diri atau terlalu percaya diri, ya, gitu. Bisa jadi itu. Yang penting ini semuanya harus dibawa ke langit, karena akan semuanya diarahkan ke mencari ridhonya Allah, gitu. Karena purpose kita adalah beribadah pada Allah. Jadi semuanya ini harus ditarik karena Allah. Belajar bukan learning for human being. Nanti menjadi ditarik untuk kehidupan untuk Allah gitu. Nah, estetika ini juga fitrah bahasa. Kalau kita tidak baik menjaganya ya sulit mengendalikan emosi, naik turun banget gitu ya. Tutur yang buruk ya. Terus kekerasan, vandalisme misal gitu ya. Terus kalau ini fitrah yang sebenarnya ini yang bakat dan belajar ini berdampingan ya. Fitrah bakat itu kalau ini menjadi solusi untuk menjemput misi kita, menuntaskan misi itu pakai alatnya dikasih Allah itu alatnya fitrah bakat ya, bukan menjadi obsesi tapi menjadi alat solution maker itu pakai bakat gitu ya. Berarti bahwa bagaimana kita mencari knowledge, terus kompetensi. Nah, itu pakai bakat tapi diarahkan untuk menuntaskan misi gitu. Jadi misi itu bukan karir. Ya, gitu. Oke. Nah, ini 8 fitrahnya. Semuanya itu Allah install. Jadi kalau yang kadang-kadang yang merusak itu manusia, orang tuanya ya. Misal gini, anak itu kalau lahir kan sehat gitu ya. Lalu kenapa dia jadinya suka junk food gitu, fitrah jasmaninya gitu ya. Ya karena kita udah kasih makanan-makanan yang tidak halalan thayyiban. Halal iya mungkin ya, tapi thayyibannya enggak. Kan halalan thayyiban gitu. Jadi jasmaninya menjadi terlalu kurus, terlalu gemuk atau menjadi alergi macam-macam gitu. Ya karena kita gitu, karena kita tidak menjaganya itu. Kemudian misal dulu anak-anak itu kalau bangun kan pagi gitu ya. Bayi itu kan selalu bangunnya pagi. Tapi terus kita suruh tidur. Nah ini sampai gede ya susah bangun. Nah kita yang menjaga itu. Jadi pagi ya udah deh habis ini minum susu tidur lagi ya gitu. Ya ketika besar kita nyuruh dia ayo bangun. Ya susah gitu karena kita sudah mencederainya dulu gitu. Kalau dari pagi sesuai fitrah perkembangan diapain dulu. Nah itu ya. Gitu ya. Banyak hal yang fitrah itu yang tadinya baik. Ya, anak suka kebersihan gitu ya. Kenapa anak sekarang tuh jorok? Padahal dulu kalau popoknya basah ya nangis kan. Dia sudah punya alarm gitu ya. Nangis gitu. Kalau celananya basah dia nangis. Tapi karena kita kasih popok, akhirnya ya nggak apa-apa. Akhirnya dia nggak berasa lagi. Nah, udah diem aja. Nah, sudah.
Jadi mulainya dari situ sebenarnya. Dari ada yang kita tidak menyadari itu. Nah, ini kalau kita ikutin perkembangannya, tadi fitrah itu seperti itu ya, harus seimbang. Di 8 fitrah itu ada urusan dunia dan akhirat. Nah, seimbang gitu. Ya, usia dini 0 sampai 6 tahun itu harusnya itu golden age untuk fitrah keimanan. Ya, fitrah keimanan itu usia 0 sampai 6 menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang menggambarkan pada Allah itu sesuatu yang indah gitu. Bukan di cerita-cerita imajina, harus imajinasi positif kalau 0 sampai 6 itu ya. Sehingga dia menjadi menerima iman itu dengan suka hati gitu ya. Jadi tidak ada aturan apapun di usia 0 sampai 6 sebenarnya. Yang ada adalah dicontohkan, diajak, dicontohkan gitu. Ya, anak-anak menjadi tidak tertib ya karena dari kecil sudah ada penuh tertib gitu, penuh tata tertib ya 0 sampai 6 tahun. Padahal dia cukup aja digembirakan, dibahagiakan gitu. Lalu kalau 7 sampai 10 ini mulai dikenalkan aturan ya, mulai dikenalkan sholat ya. Wajib sholatnya kan usia 10 ya. Ya, jadi kalau anak 0 sampai 6 atau sampai 7 itu sholatnya masih acak-acakan gitu ya nggak apa-apa, tapi dicontohin di depannya. Harus ada atmosfer keimanan. Nah, 7 sampai 10 itu golden age dari masa emas dari fitrah belajar. Ya, belajar bernalar tuh di 7-10. Anak harus banyak kita ajak apa ya, mengenal alam ya gitu. Lalu ini jadi mengenal belajar di alam. Nah, ini nanti baru usia supaya dia kalau sholatnya bagus, maka dia akan usia 10 itu panen. Self regulation, self confident ya. Self regulation itu terkait regulasi karena dia sudah terbiasa sholatnya dengan bagus gitu. Ya. Nah, baru nanti self development, self mastery usia 11 sampai 15 tahun itu bisa ya. Gitu. Cuman kita karena banyak yang nggak beres di bawah, akhirnya jadi mundur semua gitu. Ya. Terus ya ketika usia 15 tahun ke atas itu sudah mulai urusan sosial. Ya. Jadi anak ego itu nggak apa-apa, egois gitu ya. 0 sampai 6 itu egois banget. 7, 10 udah mulai aku lagi gitu ya. Tapi mulai diajak ke berbagi dengan teman, tapi bermain bersama teman. Bukan main apa ya? Bukan bawa mainannya 2 gitu ya, Bu. Jangan satu-satu dibagi dong, enggak. Nanti dulu urusan bagi-membagi itu kalau dia sudah sampai di urusan dia confident ya gitu. Nah, kalau sebelumnya bermainnya bawa mainan 2. Anak bawa masing-masing mainan, tapi mainnya bareng gitu. Jangan mainan satu dimainin bareng itu yang akhirnya menjadi nggak tuntas egonya. Nanti memanggil-manggil di usia dewasanya. Jadi egois banget gitu, karena nggak selesai. Nah ini harapannya kalau fitrah itu tumbuh dengan sempurna ya, itu dengan fitrah keimanan dia pasti akan punya spiritual life yang bagus. Dia menjadi punya keberanian menyampaikan kebenaran. Ya. Dia menjadi dai yang guru. Dia menjadi dai yang engineer. Dia menjadi dai yang dokter gitu, ya. Bukan dokter dulu baru jadi dai, enggak. Jadi dai dulu, baru dia berani menyampaikan kebenaran ya. Gitu. Jadi semua orang itu dai lewat kompetensinya masing-masing. Gitu. Jadi jangan kalau urusan itu mah tugasnya ustadz Bu yang ngomong-ngomong gitu. Ya, dai yang pendidik gitu. Jadi memakai konsep-konsep Islam gitu ya. Gitu. Jadi tapi ada juga loh sekolahnya Islam tapi sebenarnya dia pakai konsep Barat gitu. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak robotik, menjadi anak-anak yang takut pada Allahnya itu hanya ketika di sekolahnya gitu. Allah tidak menjadi bagian dan terinternalisasi di dirinya karena terlalu banyak aturan prosedur gitu. Jam segini ini dia tidak memiliki di sini ya fitrah perkembangannya tidak jalan, nggak seimbang gitu ya. Jadi
Kalau fitrah belajarnya tumbuh dengan baik, dia harusnya menjadi innovation maker, ya, intellectual life, dia punya kehidupan intelektual yang bagus, gitu ya. Dia menjadi pembelajar sepanjang hayat, seperti yang hadis Nabi bahwa belajar itu dari dari lahir sampai liang lahat gitu. Dia punya itu gitu. Kemudian kalau seksualitasnya tumbuh dengan baik, kehidupan keluarganya baik ya. Dan punya will, punya keinginan untuk meneruskan misi, regeneration maker. Maka kalau ada orang yang tidak mau punya anak gitu ya, itu ada yang salah tuh di sexual life-nya. Ya, fitrah seksualitasnya. Kan banyak tuh sekarang yang kayak gitu. Itu ada yang cedera, tapi anehnya mereka menjadi bangga gitu. Sakit kok bangga gitu. Nah itu karena ini ya harus menjadi kalau dia tumbuh sehat, fitrah seksualitasnya tumbuh dengan baik, maka dia akan punya pemikiran menjadi regeneration maker. Ya, oh, Bu nanti bumi penuh. Aku kan tidak punya anak karena ya terkecuali itu takdir Allah ya. Yang dinilai itu usaha kita, usaha aja gitu, semaksimal mungkin. Ya, ya semuanya dikerahkan untuk itu. Nah itu Allah akan menilai sendiri gitu ya. Nah, tapi ada orang yang dasarnya subur lalu dia tahan-tahan gitu kan. Ya untuk demi bumi Bu, bumi itu sudah Allah yang urus gitu ya. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan bahwa yang menjaga bumi, langit dan seisinya itu Allah gitu ya. Nah kita menjaganya di sisi kekhalifahan kita aja versi kita. Dan akan seimbang itu. Ada yang mati, ada yang lahir gitu kan. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan sebenarnya. Nanti akan seimbang dengan sendirinya sepanjang kita fitrah kita itu kita pelihara dengan baik gitu. Nah, kalau kita fitrah perkembangan kita tumbuh dengan baik, maka kita akan punya growth life ya. Dewasa gitu. Dewasa sesuai dengan fitrahnya gitu. Misal usia 50 ngapain, usia 40 harus ngapain, ya. Kita harus bisa membedakan ya antara obsesi sama misi. Ya. Misi sama obsesi itu kayak kita itu harus jalan misi of life ya, bukan obsession of life. Ya, itu ya. Hati-hati dengan itu supaya nanti kalau sudah menghadap Allah itu oh iya kamu sesuai yang aku maksud gitu. Berarti membawa misi bukan obsesi ya. Sama dengan kalau kita sehat ya kan buat apa gitu punya pinter gitu ya, bakatnya bagus tapi fitrah jasmaninya enggak terawat dengan baik ya enggak guna juga gitu. Nah gitu ya. Ada juga misal bakatnya enggak tumbuh tapi fitrah imannya bagus banget gitu. Ya dia enggak menjadi rahmatan lil alamin gitu. Imannya enggak menjadi courage ya, enggak menjadi keberanian sesuatu, enggak tumbuh hanya untuk dirinya sendiri gitu. Ya gitu ya. Ini harus seimbang ya. Individualitas, sosialitas juga gitu ya, menjadi social maker yang menjadi dia bermasyarakat tapi membawa misi. Misinya bukan obsesi ya sekali lagi. Ya bukan untuk hura-hura, bukan untuk ada juga kegiatan yang seolah-olah itu kayaknya di-cover dengan keimanan tapi sebenarnya itu obsesi. Nah, itu hati-hati dengan itu gitu ya. Oke. Nah, ini kalau di lebih detailnya ya, kalau di workshop itu ada skornya. Ini fitrah di sini, lalu berapa skornya, nanti oh sampai di sini apa yang harus saya lakukan. Untuk ini harus seimbang. Ini harus seimbang antara fitrah keimanan itu menjadi ya kalau fitrah keimanan itu punya spiritual life ya. Kemudian punya keberanian ya, work life kalau bakat, intellectual life itu tentang fitrah belajar ya, social life berarti fitrah sosial dan individualitas, punya kehidupan sehat jasmaninya seperti apa gitu ya. Percuma kalau kita punya kehidupan kerja yang baik ya, kemudian kehidupan yang harmoni gitu ya, tapi kita sakit-sakitan gitu ya. Nah itu kan ini harus seimbang. Family life semuanya ditarik untuk ke langit ya untuk Allah. Gitu. Mungkin itu supaya nanti bisa untuk tanya jawab saja. Nanti materinya nanti saya share kalau perlu ya.
Jadi pertanyaan anak saja dulu, karena kalau membahas materi sebenarnya kan banyak, cuman saya potong-potong saja itu. Gitu Bu Mela, nanti silahkan saja sesi pertanyaan, kan sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa sih? 2:30 ya? Iya Bu, insya Allah setengah Nah, tiga. ya udah sesi Lewat pertanyaan dikit lah Bu saja. ya kalau ada yang Ya, kalau oke. banyak yang bertanya. Saya ada sesi kelas jam setengah 4, tapi jam 3 mau briefing dulu. Oke Gitu. ya, baik, Ya, setengah tiga berarti ya. ya boleh, Oke deh. boleh gitu. Makasih Oke, banyak loh Bu Din. silahkan kalau Masya ada Allah ya. pertanyaan. Jadi jelas banget. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Tadi Bu Din memulainya dengan sesuatu yang sifatnya kebenaran absolut ya, bahwa hak prerogatif Allah. Nah, itu kali ya Ya, Bu ya. Jadi ya, hidup ya, ini memang landasannya harus ke situ terus ya Bu. Itu yang mesti dikenali dulu ya Bu ya. iya, ya. Iya. Gitu. Aduh, gimana nih Ibu-ibu Kalau ya? ada yang mau tanya silahkan. Yang Iya. mana aja lah, boleh ya. Asal saya bisa jawab, nih saya jawab. Ini ada ini Bu, jika step dari Ibu Budi Ya, Lestariati, jika step perkembangannya terlewati, apa masih bisa diperbaiki Bu Din? ya, ya. Mundur ya, kalau terutama fitrah keimanan. Mm-mm. Ya, kalau urusan sholat belum selesai, tapi umurnya udah 15, berarti mundur. Tapi harus dengan diajak diskusi. Ya, Iya. diajak diskusi anak. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana ya, mengapa? Pasti ada kontribusi kita yang salah. Iya. Jadi, Bu, bagaimana supaya anak saya sholatnya bagus gitu ya. Bu, bagaimana supaya anak saya itu kok nggak ngerti bakatnya ya. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana, tapi mengapa, why. Kenapa anak saya nggak kenal bakatnya? Kenapa anak saya tidak mencintai Allah itu? Kenapa? Berarti ada di sisi-sisi mana yang menjadi kontribusi kita. Dan itu saya biasanya itu ada tazkiyatun nafs ya, ada 4 tahapan itu. Tazkiyatun nafs untuk akhirnya menyadari kehadiran, menghadirkan kesadaran gitu ya. Diulang Bu, dari awal, diulang dari awal, tapi ngikutin fitrah perkembangan dia, ya. Misal kalau fitrah terkait keimanan yang kurang, misal dari spektrum itu, mana yang kurang, oh kok ketinggalan ya, dia belum kayaknya kayaknya lempeng aja kalau dengar adzan, kayaknya bahkan waktu diajak keluar tuh nggak inget kalau sholat gitu ya. Itu kan dasar ya. Nah itu berarti diajak diskusi. Dan yang pertama adalah kalau untuk 15 ke atas, anak yang sudah 15 tahun ke atas, orang tuanya harus minta maaf sama anak. Masya Gitu Allah. ya, minta maaf dulu. Jadi gini ngomongnya, Ibu, Bapak gitu ya, berdua harusnya ya. Kalau kalau terkait fitrah base life itu harus suami istri. Supaya nanti jadi misi keluarga, bukan misi individual. Ya. Bukan misinya ibu saja, misinya bapak saja, tapi family of mission seperti misinya keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, itu harusnya itu. Nah, nanti kalau di kelas itu seri kita membahas detail tuh misi Nabi Ibrahim itu apa sehingga menjadi contoh sama seperti misinya Rasulullah. Nabi Muhammad tuh punya misi dengan Fatimah, dengan Khadijah, gitu apa misinya, lalu anaknya yang melanjutkan. Ya. Lalu itu harusnya itu yang menjadi role ya. Kita contohnya sunnah itu yang journey-nya Rasulullah gitu. Dan kalau terlambat terutama fitrah keimanan itu harus diulang lalu kalau fitrah keimanan harus minta maaf. Ya, minta maaf bahwa Bapak Ibu minta maaf kayaknya ada yang salah di kami ketika dengan kamu. Tapi ngomongnya dengan anak yang sudah 15 ke atas tuh memang harus ada sesi. Kalau saya nyebutnya sesi mentoring counseling ya itu. Ya. Sehingga dia menyadari kehadiran bahwa Allah itu menciptakan kamu, menciptakan ibu juga sempurna. Ibu ini ada salahnya dengan kamu. Mari kita perbaiki sama-sama. Jadi mengajak ya bukan nyuruh ya. Dan Bapak Ibu harus menjadi role model ya. Kalau fitrah keimanan harus role model banget. Nggak bisa nyontoh. Kalau harus nyuruh, kalau hanya nyuruh saja, nggak akan mental gitu. Jadi pertama minta maaf, lalu bersama-sama. Nah ini. Lalu waduh Bu, kalau kayak gitu, nah itu harus turunkan ego dulu. Menurunkan ego menyadari bahwa, oh iya ya saya ada kontribusinya. Dulu saya sering tidak ajak anak sholat di masjid. Dia sehingga tidak mengerti
saya jarang ngobrol tentang itu. Nah, itu yang perlu. Lalu kalau sudah dewasa sih, kalau saya ngikutin kisah-kisah, bisa dengan tidak langsung dengan film-film agama sih kalau saya. Yang misal cerita Osman gitu, itu Osman Ertugrul menurut saya itu bagus untuk menjadi misi keluarga. Cerita-cerita yang nanti anak-anak related masuk ke dunianya dulu perlahan gitu, ya. Tapi harus dibetulin. Sampai kapan, Bu? Sampai Ibu sukses. Dan itulah yang dinilainya oleh Allah. Dan itu menjadi laporan ke Allah nggak apa-apa. Masya Laporannya Allah. kan sudah usaha ya. Ya. Mujahadahnya yang dinilai, bukan hasilnya. Allah Iya. itu mencintai hambanya yang senantiasa berusaha. Dan yakinlah usaha itu seperti surat An-Najm ayat 38 sampai 44, nanti coba dilihat. Kalau kita berusaha itu, Allah akan menyempurnakan, menjawab semua yang kita usahakan. Akan dibalas oleh Allah. Nah, dibalasnya itu cepat atau lambat, ya itu terserah Allah gitu. Kalau cepat berarti langsung ya, ternyata anakku langsung ngeh ya. Ya gitu ya. Ternyata nggak ngeh tapi perlu cara yang lain, aku ajak ngobrol dulu, ajak main dulu sama dia, ajak makan-makan dulu, mungkin sukanya pizza, makan pizza dulu. Gitu. Ya. Masuk dulu ke dunianya. Tapi Ibu harus punya misi membetulkan itu dan harus misi Bapak dan Ibu. Ya. Nah, itu. Menjadi bahasan keluarga tapi satu siapkan diri bahwa Bapak dan Ibu siap menjadi contoh. Jadi jangan beribadah sendirian ya. Ke masjid sendirian, nggak ngajak anak. Nggak mau, Bu, diajak. Ya caranya, berarti Bapak Ibu harus belajar cara. Ya, belajar caranya gimana ya, masuk ke anak saya gitu. Pelan-pelan. Apakah dimulai dari sholat Jumat perlahan, itu seminggu sekali, oh banguninnya kayaknya seminggu sekali bisa nih. Berhasil bangun pagi seminggu sekali. Lah Bu, kan harusnya terus, ya Ibu berhasilnya baru seminggu sekali, lakuin aja. Entah 1 tahun itu berhasilnya cuma seminggu sekali, ya nggak tahu. Ya itu yang dilaporkan pada Allah itu gitu. Ya, laporkan kita kan kalau selesai nanti kan ditimbang itu kan laporan tuh. Lalu menjadi kebijaksanaannya Allah atas usahanya. Lalu kalau kita punya sahabat baik, ya Allah, saya masuk surga kok itu, oh enggak, saya tahu loh itu berusaha banget untuk anaknya. Dipanggil-panggil oleh sahabatnya kan gitu. Ya gitu. Gitu Bu, bisa diulang Bu. Ya, terutama fitrah keimanan dan semuanya bisa diulang tapi ikutin tahapannya. Enggak mungkin kalau anak 15 tahun disuruh-suruh, berarti lewat deep interview kalau saya ya, ngomong perlahan gitu. Ngomong dalam. Begitu Itu Bu caranya. Budi. Caranya. Semoga ini ya, semoga jelas ya Bu Budi ya. Ya, pasti Atau kita nanti banyak ketinggalan sih karena kan model pendidikan kita kan filosofinya barat, Bu. betul banget Bu Din. Jadi Ya. emang harus semangat terus ini ibu-ibu. Ya, ada juga yang sekolahnya IT tapi sebenarnya konsep barat. Banget Bu Din. Saya sim-sim dulu Seolah-olah aja IT deh. gitu ya. Gitu ya. Ada juga Lanjut yang ya Bu Din sekolahnya ya. umum tapi sebenarnya konsepnya Islam gitu. Iya. Oke, ya. Ini Enggak. selanjutnya ada dari Ibu Riz. Menuntaskan ego untuk kakak beradik atau bersaudara harus bersamaan atau dimulai dari kakaknya. Bila kakaknya sudah terlewati misalnya harus bagaimana jadinya ya Bu. Jadi maksudnya kakaknya ini belum tuntas gitu loh Bu. Ya. Caranya itu ya kalau ya individual ya Bu, tiap anak punya cara masing-masing Bu, jangan disamakan. Ya, Ibu punya anak 7, berarti Allah kasih alat juga 7. Kasih ilmu juga 7, ilmu tentang anak 7. Dikasih anak 1 ya 1, gitu. Jadi kita itu menyelesaikan misi dikasih Allah, nih kamu tak suruh nyapu, nih sapunya gitu. Berarti Allah tahu kalau kamu pinter nyapu, maka tak kasih sapu, maka tugasnya nyapu gitu. Ya. Oh, ini orang tua kayak gini, berarti aku kasih anak model gini. Alatnya ini ada, sudah ada di diri kita itu. Tinggal kita hidupkan. Nah, hidupnya berarti kita harus menghidupkan fitrah ke ayah bundaan kita gitu. Nah, itu caranya untuk berarti tiap anak punya cara masing-masing, Bu. Tapi aktivitasnya bisa bersamaan. Ya, misalnya misalnya kunjungan ke peternakan misal gitu ya, ke kandang kuda misalnya. Untuk anak yang usia ini sekalian ya, kalau fitrah itu bisa langsung aktivitas ya. Bisa langsung aktivitas bersamaan
Cuman oh ini terkait fitrah belajar, ini fitrah bakat, oh ini fitrah estetik berarti ngomongnya, oh ini fitrah jasmani, gitu gabung Bu. Bisa bisa menjadi kayak kayak sebuah aktivitas yang holistik gitu ya, nggak dipisah-pisah gitu. Iya. Misal ke peternakan gitu untuk anak, barengan nih, anaknya 3 nih, barengan, udah ke peternakan barengan gitu. Nanti lihat kalau untuk anak 0 sampai 6 berarti terkait keimanannya itu kan imaji positif ya. Dia banyak didongengin, dia dibacain buku, diceritakan, dilihatin gambar 0 sampai 6 tuh yang indah-indah. Ceritakan bahwa dikaitkan semuanya dikaitkan dengan Allah. Ciptaan Allah itu keren-keren ya. Ada yang begini, ada yang begini. Boleh kalau 0 sampai 6 itu lewat kisah. Ya, lewat kisah cerita. Tapi kalau 7 sampai 10 dia itu harus menyentuh, harus belajar bersama alam. Nyentuh kudanya, jangan cuma cerita, ceritanya udah masa lalu 0 sampai 6. Dan itu nanti akan seiring dengan ego ya. Nah, kalau kita benar itunya, maka ego akan otomatis aku dong yang ngasih makan. Iya, kakak yang ngasih makan. Adik bisa yang motoin aja karena dia imaji positif. Ya. Lalu kakaknya yang gede, misal 15 tahun gitu ya. Oh, dia nanti yang Kak, nanti kamu berhenti di sini dulu 3 hari, Ibu titipin di sini yang kamu senang tentang apanya? Aku senang tentang pakannya, Bu. Ya udah nanti belajar sama itu learn to maestro. Gitu. Jadi akhirnya egonya anak tertuntaskan masing-masing di aktivitas yang bersamaan. Jadi ini kita survei untuk kakak nanti seminggu bisa di sini. Kalau aku Bu, kalau kamu anak-anak misal 7-10 kamu yang ngasih makan, kamu yang menyentuh-nyentuh ya. Dia aktual di kalau yang adiknya cukup nanti, "Dek, kemarin waktu cerita lihat kuda kayak gini enggak?" Ya banyak ibunya berkisah. Jadi satu aktivitas begitu, berbagi dengan suami. Ya, kan menjadi family mission nanti. Misi keluarga, bukan misi ibu aja atau misi bapak aja. Enggak ya, gitu. Karena kan kalau di Islam itu menjadi selamatkanlah dirimu dan keluargamu gitu. Ya kan, berarti misinya misi keluarga. Ya gitu. Gitu ya Bu, kalau ego itu paling enak dikaitkannya dengan aktivitas. Adik ini, kakak ini, jadi anak, wah aku punya authority ya gitu. Tunjukkan bahwa kakak masanya begini. Gitu. Kok aku nggak dikasih itu Bu? Kamu nanti kalau seusia kakak, sekarang yang ini dulu gitu. Jadi diselesaikannya dalam bentuk aktivitas ya gitu. Dan ada boundary-nya jelas. Kakak yang ini aku Bu, kamu yang mimpin ini dari jalan Pasar Anyar sampai rumah, kamu udah yang nunjukin. Boleh lewat misal boleh lewat kebun raya, boleh lewat kebun pedas. Nah, boleh kamu yang nentuin. Jadi itu egonya terselesaikan dengan dia authority. Boleh jadi kadang-kadang kan kita cuma diem aja ngikutin ibu aja yang nyupir gitu ya. Coba kalau kita punya anak di samping kita kasih, "Kak, coba tentuin kamu boleh lewat mana." "Lewat mana ya Bu? Aku bingung." "Ya udah tak tungguin, kamu bingung kan? Ibu tungguin deh." Gitu. Ya santai gitu, tapi ada maksudnya gitu. Ya makanya full of mission ya. Semua tindakannya itu penuh misi. Ya. Ya udah kalau lewat lewat Gunung Semeru ya bisa sih, cuman jauh. Mau nggak? Kalau ibu sih ada waktu sih ya udah yuk. Tapi kalau ibu nggak ada waktu, misalnya anaknya bingung kasih opsi lewat kebun raya, kayaknya lewat ini dulu deh. Nanti kita belok ke kiri. Nah itu menjadi bahan diskusi. Anak itu diajak untuk supaya dia egonya tuntas itu diajak punya kewenangan Bu. Nanti egonya selesai Bu. Ya gitu. Ya, Itu Bu. Oke, Ada lagi? Bu Riz, semoga jelas ya, jelas Ya. banget insya Allah ya. Jadi masing-masing usia itu ada peran-perannya sendiri ya Bun ya. Ibu Iya, Dini iya. ya. Dan Iya, ego iya. itu memang harus selesai ya dengan memberikan authority gitu ya. Ya, ego Oke. itu biasanya anak yang minder, nggak beranian, pasti egonya nggak selesai karena Iya, dulu terlalu di-drive, iya. terlalu banyak aturan, nggak berani. Akhirnya ketika berada di sesuatu yang dia tidak ada aturan, dia langsung mengambil haknya. Ya aku langsung diem, gitulah, gitu Iya, ya. iya, iya. Ada yang terkait dengan authority biasanya.
Lanjut ya Bu Dina ya. Boleh, boleh. Ini dari Bu Ayu. Bagaimana mencari misi ya Bu ketika keluarga atau saya pribadi belum menemukannya? Ya, ya. Banyak sekali yang bertanya pada saya ini. Iya. Saya sekarang mendampingi puluhan keluarga ya untuk menentukan misi keluarga. Kan nggak mungkin ya suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Iya. Mau dibawa kemana? Ibaratnya kapal terbang. Rumah tangga itu kayak kapal terbang itu. Pesawat terbang. Ya, rumah tangga itu kayak pesawat terbang. Ya kalau suaminya nggak tahu peta jalan, mau dibawa kemana? Apa melayang-layang terus gitu? Kan harus landing kan? Landingnya ke surga gitu ya. Harus dibawa kemana gitu. Lalu kopilotnya bingung. Penumpangnya bingung lagi. Kita kemana sih kok terbang-terbang terus? Aku mabuk ini gitu. Ya, pilotnya harus tahu punya peta jalan. Ya, ideal sekali keluarga itu. Ini kan sudah berkeluarga semua kan. Idealnya yang punya misi itu sang imam. Ya, yang punya misi itu imamnya, bapaknya. Ideal sekali. Ya. Nanti kalau nggak punya, tapi yang istrinya yang punya. Nah, istrinya menyampaikan perlahan tentang itu menjadi bahan diskusi. Perlahan ya, ikutin suasana hati suami supaya tidak menjadi apa ya? Ya bagaimanapun beliau itu kawam kita gitu ya. Nah, itu jangan sampai kebalik. Aku kan yang punya misi, berarti lu ikut gue gitu kan, kayak gitu. Ya. Itu nanti sampai di depan Allah loh, kamu kok salah keluargamu ini kamu jadi kamu. Ya gitu ya. Jadi wrong mission. Jadi idealnya gitu. Yang enggak idealnya itu istrinya punya dirancang dulu, istrinya yang belajar dulu, lalu ketika menyusun misi ingat potensi suami, ya gitu. Dia bisa menyumbang apa, di solution apa, inovasinya apa, gitu. Nah itu dari situ 3 dulu, change. Misi itu gini ya, apa yang mau kita perjuangkan selama kita hidup di dunia ini? Apa sih yang mau kita perjuangkan? Ada orang itu yang dunia itu beres, kalau urusan beres Bu, urusan kesehatan beres Bu. Bagi saya dunia ini nggak beres, atau kampung saya nggak beres, ini gara-gara kesehatan. Artinya dia punya bidang yang memanggil-manggil dia itu urusan kesehatan. Ada juga orang yang mikir, semua ini menjadi kayak gini tuh karena lingkungan itu nggak sehat Bu, nggak lingkungan. Dia urusannya lingkungan. Terlalu banyak polusi dan urusannya lingkungan. Ada juga yang kayak saya, dunia ini beres kalau pendidikan itu beres. Gitu. Nah itu mau manggil-manggil di mana? Nah itu misi ya. Jadi misi itu apa ya? Cari dulu apa yang mau kita ubah, ya. Apa yang mau kita rubah, apa yang kita perjuangkan bersama keluarga. Ya, keluarga ya, jangan diri sendiri ya, keluarga. Lalu kita menyumbangkan, masing-masing tuh menyumbangkan bakatnya apa, pengetahuannya yang mana itu jadi satu. Jadi keluarga itu penuh misi. Seperti keluarganya Rasulullah yang diteruskan ke anaknya ya menjadi agent perubahan gitu ya. Gitu caranya ya, satu menemukan misi ya, kedua merancang misi itu, merancang misi hidup. Gimana cara menemukan misi? Satu, melakukan keseimbangan antara 8 fitrah itu. Diseimbangkan dulu, Bu. Ya. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan untuk menyeimbangkan 8 fitrah itu. Gitu. Ya, jadi menjadi good life ya. Gitu. Lalu kalau memahami nilai-nilai apa sih yang diperjuangkan, keadilan, apanya ini yang kayak membuat resah ibu itu apa gitu ya. Saya tuh resah, saya itu pengen banyak anak-anak itu misal terbantu misal terbantu di urusan bagaimana dia menemukan dirinya. Oh, berarti saya menjadi apa? Pengen seluruh anak Indonesia menjadi sehat lewat bulu tangkis. Kalau saya olahraga paling mudah itu bulu tangkis soalnya. Ya nggak apa-apa. Berarti itu yang
Ibu perjuangkan lalu buat wadahnya, ya nggak apa-apa itu. Tapi misi itu ajak ya, tidak kenal pensiun, ya tidak kenal pensiun. Tidak begini ya, oh misi saya adalah ketika menjadi anggota DPR penuh gitu. Ketika sudah selesai, berarti itu bukan misi, itu cita-cita sesaat, itu obsesi, ya. Nah, kalau misi itu sampai tidak ada pensiunnya, ya gitu. Jadi dan misi itu ditemukan oleh organ spiritual yang namanya hati, kolbu. Berarti kita harus membersihkan notah-notah hitam di hati kita supaya terpendar cahaya itu gitu ya, dihilangkan satu persatu. Makanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan 8 fitrah itu. Apakah saya fitrah jasmani saya apa ya? 0 sampai 6 ngapain? 7, 10 ya. Gimana ya? Itu ada sih, tahapannya ada. Itu singkatnya ya caranya. Makin tua makin impactful gitu. Bukan makin tua makin pensiun. Nanti nggak punya misi itu berarti. Hanya menjemput kematian aja gitu. Kalau orang punya misi sampai tua bahkan sampai pikun gitu ya, dia masih produktif, masih bisa. Ya. Tapi kalau kita produktif kayaknya nggak akan pensi, nggak akan itu ya. Nggak akan pikun sih. Karena semuanya ininya kepake gitu. Jasmaninya, kemudian pikirnya, tutur bahasanya, semuanya terpakai. Jadi makin tua makin impactful. Jadi tidak ada pensiunnya gitu. Nah, caranya kalau sekarang Ibu kerja gitu ya, belum tahu masih carinya paralel sambil menyeimbangkan di paralel dulu dengan aktivitas yang sekarang. Lalu dicari-cari apakah kalau aku pensiun apakah berhentinya hanya pas pensiun pas punya jabatan gitu. Nah, ya itu. Apakah aku hanya sampai di sini saja gitu. Nah, itu yang perlu menjadi jawaban. Kalau tua aku masih ini enggak ya gitu. Kalau masih ini oh iya ini bisa kok ini. Nah, itu misi. Dan biasanya memanggil-manggil. Kita itu sering sudah dilatih Allah loh. Dilatih untuk peka ya terhadap panggilan ya. Misi itu kan panggilan ya, panggilan langit ya. Misi itu panggilan langit. Jadi kita itu sudah firasat itu sudah dilatih ya. Misal sehari 5 kali dipanggil untuk sholat, ya enggak? Panggilan itu, ya kan? Sehari nih, dalam sehari kita 5 kali dipanggil itu, ya panggilan. Lalu seminggu sekali panggilan Jumatan gitu ya. Kalau yang mingguan misal Senin Kamis itu kan panggilan ya, gitu. Lalu setahun sekali panggilan untuk Ramadan, panggilan. Terus seumur hidup dipanggil untuk haji gitu ya. Nah, kita itu dilatih di ibadah ritual kita itu panggilan. Lalu panggilan hidup kita apa gitu? Yang terkait 8 fitrah itu apa? Menjadi peran apa yang kita menjadi penyeru apa gitu? Penyeru di bidang kesehatan, penyeru di bidang teknologi, penyeru di bidang lingkungan, penyeru di bidang pendidikan. Pendidikan juga banyak, Bu. Saya pendidikan, Bu. Ya, pendidikan saya khusus untuk geriatri, Bu, untuk orang yang manula. Saya penyeru pendidikan di bidang anak-anak. Nah, gitu. Jadi kita harus latihan menyambut panggilannya Allah gitu ya, dengan menghidupkan 8 fitrah itu. Gitu ya, Bu. Terima kasih Bu Dina. Ya, sama-sama Ibu. Tadi ini saya lanjut ya Bu Dina ya. Ini udah kelar ya yang Ibu Riz ya. Contoh berbeda. Nah, dari Ibu Nur Sehat di Bekasi. Ibu bagaimana kalau anaknya susah untuk diajak we time? Kalau diajak ngomong serius pasti menolak. Kadang diajak jalan dikasih momen buat bisa diarahkan tapi tetap menolak. Ya, pertanyaannya bukan bagaimana, Bu. Mengapa? Kenapa ya, Bu? Nah, pertanyaannya ke situ dulu, Bu. Mengapa anak itu menolak diajak we time? Ya, mengapa itu? Kan itu ya. Jadi mengapa? Itu yang Ibu harus jawab dulu tuh. Kenapa ya? Jadi lihat ciri-cirinya. Oh, aku kalau we time tuh ngomongnya terlalu mendesak. Oh, ternyata we time-nya misal sama saya ternyata makanannya kesukaanku doang gitu. Nah, misal banyak hal gitu dari hal sisi yang lain. Pertanyaannya itu, Bu. Mengapa ya banyak hal. Mengapa dulu ya?
mengapa anak tidak mau dengan saya, gitu. Ya, berarti kita harus perbaiki diri dulu gitu, ya. Gitu. Itu pertanyaannya gitu, dibalik dulu pertanyaannya. Sebelum mengapa anak tidak mau diajak ngobrol, berarti bagaimana anak tidak mau diajak ngobrol, Bu? Gimana caranya, Bu? Berarti mengapa sih anak kok nggak mau? Nah, itu. Nah, berarti apakah ada kontribusi saya begitu? Apakah ada dulu saya pernah melukai gitu? Nah, itu dulu yang ditanyakan. Lalu carilah suasana yang enak gitu. Terus kalau saya sih senangnya ngajak nonton sih sama anak saya, ya. Nonton. Boleh milih, "Dek, nonton yuk, bioskop mana deh yang paling kamu seneng?" gitu. Oh, ini Bu, yang di Ion yang Sentul, kayaknya baru deh. Oh gitu, ya udah filmnya ikut kamu deh yang milih. Emang Ibu mau film yang ini? Ya mau aja deh. Ya maulah, nanti Ibu lihat. Dan jangan sampai ketika nonton Ibu tidur, karena nggak senang film itu. Itu habis itu, nanti nggak akan ada mau lagi dia. Ya, ya. Jadi buatlah itu menjadi waktu yang benar-benar untuk itu. Jadi misal Ibu punya, misal kalau saya bilang, "Dek, Mama punya ini nih, uang nganggur nih, buat kamu, tapi sama Ibu," gitu. Pilihnya berdua sama Ibu ya. Tapi untuk aku kan, iya, tapi milihnya sama Ibu gitu. Pengen tahu aja Ibu lihat HP-mu gitu. Oh boleh. Ya udah itu aja. Udah nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi nanti Ibu, tapi itu nanti buat berdua ya sama Ibu, nggak usah ngikut-ngikutin gitu deh. Ya. Kalau itu anak susah banget berarti caranya lama Bu ya. Ya kan sama selama juga kita apa ya, menimbun kesalahan itu ya. Kan misal 15 tahun ya, berarti 15 tahun juga jangan 15 menit mintanya selesai atau 15 jam. Kan 15 tahun, Bu, ya kan? Ditimbunnya. Berarti pertama dikeruknya dikit-dikit dong. Aduh, Posisi Bu, tawar gimana Ibu rendah ya, Budin? iya, ya posisi tawarnya rendah banget kalau sudah kita yang Iya, salah iya, kan. betul, betul. Oh, Harus dan nurut aja. jangan minta cepet, tapi kalau saya bilangnya, ya ini, tabungan tabungan yang nanti saya kasih ke Allah ini gitu, usaha saya udah semaksimal ini, entah kapan selesainya, nggak nyampe-nyampe, ya nggak tahulah, Itu yang mesti gitu. diingat terus ya, Budin ya. Ya gitu, Usahanya ya. itu loh, apalagi kalau udah terlanjur ya. Sudah misal Bu anak saya 20 tahun, Iya. dia nggak ngerti, mau ngapain, dia udah selesai kuliah tapi nggak tahu ngapain. Ya berarti 20 tahun pula kita menabung kesalahan ya. Berarti bukan 20 hari, 20 menit Iya, betul, Bu. selesainya. Mengungkapnya kan berarti sedikit-sedikit ya, Bu. Ya, Bu kok belum ngaruh? Ya iyalah, Bu. Masih lama. Dan minta bantuan Allah banyak-banyak. Karena Allah apa sih yang enggak, ya. Ya kun fayakun lah, apa yang ada ya lah. Wah, ternyata cepet juga Bu Dina. Ya seiring dengan ridhonya Ibu, ya terbukanya Ibu, lalu kesungguhan. Nanti Allah bukakan jalan-jalan kemudahan gitu. Tapi kalau belum-belum sudah mendrive Allah, mendrive anaknya gitu ya nggak jadi juga. Ya, waduh ini harus cepetin kok kayaknya nggak ada efeknya ya Bu Dina. Padahal ada, cuman sedikit ya. Kadang kita Tidak nggak sabar juga, Budin, maunya langsung loncat. sabar iya, capek. Padahal kalau kita hitung capek kita itu sebagai sesuatu yang kita persembahkan pada Allah maka nggak apa-apa, Apa sedikit juga nggak namanya, apa-apa ya. amal solihnya itu insya Allah di situ ya, Budin. Ya di situ itu Lelah-lelahnya itu ya, Budin ya. ya mujahadahnya di situ gitu. Ya, itu dianggap kalau saya ngitungnya begitu jadi optimis terus. Ya, Boleh gitu. ya. Bu Nur Sehat, semoga jelas ya. Kalau enggak ditanyakan lagi. Lanjut ke Ya. Bu Mila. Boleh. Assalamualaikum, Ahwan. Ibu bertanya, bagaimana menghadapi anak yang ketika diajak mengerjakan kebaikan, misalnya sholat dan murojaah, malah menangis, usianya sudah 8 tahun. Dan bagaimana menghadapi anak yang sudah kecanduan game? Kayak kalau diem malah seolah-olah lagi tembak-tembakan. Jadi usianya 8 tahun, Budin. Dia masih Ya, menangis 8 kalau diajak tahun ya. sholat dan murojaah. Terus sudah terlalu kecanduan game, sehingga kalau lagi diam pun tangannya masih kayak orang main game gitu. Oh ya Allah itu kalau itu butuh terapi ya Bu ya. Kalau sudah itu ya harus ada ahlinya lagi ya Bu terkait dengan fitrah
perkembangan ya ke psikolog, tapi psikolog yang muslim ya Bu. Jangan psikolog yang aneh-aneh, nanti ajarannya jadi aneh-aneh gitu. Gini ya, kalau 8 tahun artinya harusnya kan dulunya dengan sesuatu yang ya itu terlalu digegas ya, sudah ada aturan-aturan, akhirnya pada masanya yang dia harusnya mulai nanti usia wajib sholatnya usia berapa tuh? 10 10 kan? ya Bu. Iya. Nah, Mulai 10 diajar tahun itu berarti 7 ya 8 Bu ya. tahun tuh sebenarnya belum Bu. Ya, belum wajib. Ajak tapi kok nangis ya? Berarti kapan nih waktu yang nggak nangisnya? Oh, kayaknya dia nggak nangisnya hanya asar, ya sudah asar dulu Bu. Sampai dia nggak nangis. Ih, sekarang kamu keren ya kalau sholat nggak nangis. Iya Bu, tapi asar doang. Ya nggak apa-apa deh. Ya gitu ya. Tapi ditingkatkan Bu. Apa sih yang buat dia nggak nangis gitu. Nah kita cari tuh. Kenapa dia nangis? Pasti ada trauma dulu, pernah dipukul, pernah dimarahin. Ya gitu. Kasih mukena yang cantik gitu ya. Bahkan mungkin modalnya agak banyak ya. Kak, ini sholatnya ganti mukena setiap hari. Cantik-cantik kamu bisa pilih-pilih. Waduh Bu, modalnya Bu. Ibu modal untuk gituan mah nggak apa-apa Bu. Ya, Allah kasih rezeki dicorin aja kalau saya. Ya, rezekinya untuk anak itu gitu. Ya, apakah lewat itu? Tadi kadang-kadang duduk, gimana supaya kamu kalau sholat nggak nangis? Ibu harus ngapain, Dek? Ibu perintahnya jangan nyuruh-nyuruh. Oh gitu. Jadi nulis sendiri nih, tulis sendiri gitu ya. Jam berapa nih maunya? Gitu. Nanya dulu. Gitu, kenapa? Jadi jangan dipikir sendiri aja. Ada anak usia itu. Tapi jangan diwajibkan, Bu. Belum diwajibkan ya. Jadi, Dek, sholat itu sehari 5 kali kan. Kamu maunya sholatnya berapa kali, Dek? 2 kali boleh nggak, Bu? Boleh, 2 kali ya. Tapi gembira. Ya, gembira dulu. Yang kita ambil gembira dulu. Dan bismillah mudah-mudahan pas usia 10 ibu nggak pakai mukul karena perintah agama kalau 10 tahun dipukul kan. Nah usaha kita adalah gimana caranya 10 tahun nggak mukul. Itu. Tapi orang kebalik, nggak diapa-apain baru 10 tahun dipukul-pukul. Ya. Yang harus kita usahakan tuh cari gimana gembiranya. Ya, jadi tanya, "Adek kenapa ya kalau sholat kok nangis ya?" Itu ada anak kita lihat di TV ya, Nusa Rara itu kalau sholat kok kayaknya gembira, "Kenapa ya Dek? Gimana ya Dek biar kamu senang?" Gitu. "Aku maunya wudunya air anget Bu." "Oh itu jawabannya." Ya udah Ibu siapin air anget gitu, ya. Ya saya nggak tahu apa yang itu, tapi pasti pasti nih, dulu ada luka, ya. Dulu ada luka sehingga dia menjadi trauma. Jangan, "Oh ya udah tak kirim pesantren aja nanti sholatnya bener." Belum tentu Bu, belum tentu. Jadi jangan ngirim pesantren kalau anaknya fitrahnya nggak beres. Ya, jangan. Nah, nanti akan menjadi menyalahkan pesantrennya. Ya, pesantren itu bukan bengkel bengkel rumah sakit yang itu. Akhirnya kan banyakan orang kan gitu ya. Ya udah aku nggak sanggup ke sana aja gitu. Kasihan musrifnya, ya. Dunia pendidikan Islam tuh banyak melencengnya sekarang di pendidikan dan saya takut sekali ketika orang-orang liberal itu masuk ke dunia pesantren karena banyak menjadinya dia menjadi, "Ah, itu kan gini-gini." Nah, ya pesantren itu zaman dulu itu untuk, menjadikan orang yang berbakat menjadi ulama, dai. Dai yang, kompetensinya agama gitu. Ya, ada orang yang dia dai yang kompetensinya di bidang teknologi. Maka dianya sekolahnya STM, misal teknologi, listrik misalnya. Nah, pesantren itu untuk mencetaknya ulama gitu. Jadi kalau punya anak kecenderungannya terlihat, fitrahnya bagus banget nih, dia menggebu-gebu gitu ya terkait dengan itu dan kita semai dengan baik, lalu sekolahkan. Tapi banyak orang tuh, eee, apa ya, nggak yakin kalau anaknya bergerak di bidang agama bisa hidup nggak ya. Nah, anaknya sudah bagus di agamanya nanti disekolahin yang lain-lain gitu. Jadi salah salah misinya, salah beda, targetnya salah gitu. Maka banyak yang akhirnya jadi mekanistik gitu ya, robotik gitu. Ya hanya hanya, hanya taat di depan ustadz gitu, dan itu kan yang salah gitu, ya gitu. Tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, ketika anak 8 tahun belum belum masanya wajib Bu, jadi boleh nanya,
Kak, sholatnya 5 kali, tapi kakak pengennya yang sholat berapa? Aku bulan ini sholatnya sehari 1 kali boleh nggak, Bu? Oke, bulan ini 1 kali ya. Bulan ini ya, yang mana, Dek? Asar, maghrib, isya, subuh. Kayaknya yang rakaatnya dikit deh, Bu. Oke, 2. Heeh, ya sudah boleh. Bulan ini, bulan depan berarti 2 kali bisa kan? Anak keren gitu ya. Nah, banyak beri hal-hal yang positif, Bu. Lalu tunjukkan film-film yang anak yang kalau sholat itu seneng gitu. Carilah Nusarara lah, apalah gitu ya. Yang dia gembira gitu. Ya, gitu ya Bu, jawabannya. Nggak semudah itu tapi bisa. Kalau usia 0 sampai 10 cedera itu masih bisa, Bu. Yang mulai berat banget di atas 15. Karena dia sudah punya apa ya? Dia sudah balik. Jadi masanya memang masa menyendiri, masa dia sendiri gitu ya. Nah, gitu. Gitu, Oke deh, Bu. Bu Mila, semoga jelas ya Bu Mila ya. Ya. Ini Ya. lanjut dari ke Bu Sutin. Boleh? Oh iya, ada Bu Izin Sutin toh. bertanya. Ya, Sutin. boleh, boleh. Jika dalam perjalanannya misi kita harus berubah karena sesuatu hal, gimana Bu? Atau misi itu Oke. harus tetap gitu? Misi itu mission of life ya, bukan misi-misi yang di lembaga ya. Misi di lembaga yang ditempelin itu kan gini, membangun perpustakaan, menambah ruangan, mengirim guru training. Itu sebenarnya strategi bukan misi. Coba lihat contoh mission statement. Boleh cek di internet. Mission statement. Berarti statementnya misi ya. Misi statement mission Rasulullah apa? Cuma satu kalimat. Menyempurnakan akhlak umat manusia, ya enggak? Satu, ya. Ya, di satu. Misi itu cuma satu. Artinya sepanjang hidup hanya satu. Mission of life satu. Nah, kalau berubah, Bu. Nah, berubah berarti itu visi aja. Itu cita-cita. Itu obsesi. Belum misi. Ya, misi itu yang memanggil-manggil untuk diperjuangkan di jalan Allah, mencari ridhonya Allah. Apa sih yang memanggil-manggil? Bu, kok saya nggak nemu-nemu ya, Bu? Ya, masih tertutup itu. Masih harus tazkiyatun nafs, ada 4 tahap ya, itu ya. Nah, saya panjang jelasinnya. Mungkin nanti saya share videonya kali apa itu linknya dari Ustadz Hari. Ya, saya belajar tentang 8 fitrah itu sebenarnya dari Malaysia. Dan ternyata di Malaysia ketemunya sama Ustadz Hari. Akhirnya kenapa saya nggak pusing-pusing pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu yang saya pusing. Akhirnya saya sama Ustadz Hari gitu dari tahun 2013 masih di sekolah alam ya. Kemudian makin menggebu-gebu kayaknya nggak gini deh, saya keluar aja dari sekolah alam. Sebenarnya ada itu sih. Terus ketemu talent mapping, ketemu sama Ustadz Hari sama Abah Rama. Akhirnya mengerucut menjadi saya nggak jadi belajar di Malaysia. Saya jadinya ambil kuliahnya di UNJ aja terkait yang harus fokus satu gitu. Bu, jadi master 1 gitu. Master 1 yang menurut Ustadz Profesor Naqib Alatas, satu yang kamu pegang, nah, tapi itu menjadi solution maker, solution for your mission. Ya, jadi bakat itu menjadi alat, bakat, kompetensi, karir itu alat untuk menyelesaikan misi. Ya, misal gini, Bu, saya belajar ini, berarti berubah bidang dong. Ya, itu berubah pengetahuan saja, tapi misinya tetap. Ya, saya misal gini deh, saya misinya di pendidikan, ilmu tentang tambang saya enggak berubah, tetap saya pakai untuk bikin manajemen project karena dulu saya project engineer gitu, tetap saya pakai, ya, gitu ya. Terus saya belajar talent, ilmunya talent, tapi tetap saya pakai untuk di ranah pendidikan, gitu. Jadi itu ya, yang memanggil-manggil apa gitu, Bu, gimana cara saya dipanggil ya, Bu? Nah, tiap hari udah dipanggil Allah sebenarnya, harian, pekanan, ya, bulanan. Haid kita, bulanan kita itu sebenarnya panggilan. Panggilan karena ketika kita dibebaskan ya, istilahnya tanda kutip dibebaskan dari sholat, berarti ada masanya kita merenung. Ngapain ya? Berarti itu cari misinya. Ada terbebas kan? Terbebas dari rutinitas gitu. Nah, itu. Ya, dipanggil untuk refleksi gitu. Panggilan bulanan kita, panggilan tahunan, Ramadan ya. Nah, gitu.
Jadi beda ya dengan cari pengetahuan boleh yang lain, tapi tujuannya untuk menjadi penyelesaian dari misi kita. Misal ada misi keluarga yang misal di ranah lingkungan gitu ya, menyelesaikan apa itu misi kami hadir untuk menyelesaikan masalah sampah gitu. Itu concern dia dari mulai sekarang sampai dia tua urusannya ya udah nyampah terus saja. Bukan nyampah di medsos ya, nyampah. Urusannya sampah. Jadi dia belajar tentang teknologi sampah, dia belajar tentang bagaimana pertanian yang nanti pupuknya pakai sampah. Pokoknya urusannya itu yang memanggil-manggil dia gitu. Dan semuanya diarahkan untuk rahmatan lil alamin. Gitu. Lalu dan kalau kita benar, anak-anak kita akan ngikutin. Saya sekarang bersyukur sekali ya anak saya yang sulung gitu ya. Kayaknya nggak ada hubungannya sama pendidikan IT gitu. Kayaknya dulu akan berjalan sendiri. Ternyata ya Allah setelah lulus dia bilang, "Ibu disertasinya apa sih, Bu?" Ya, Ibu tentang talent sih. Terus saya sering ngobrol sama dia gitu. Gitu saya sering berdoa pada Allah semua gimana supaya anak-anak kami itu menjadi regeneration maker terhadap misi keluarga kami gitu ya. Nah, itu ya gimana caranya? Tapi anak ini anak IT. Apanya nyambung di mana ya? Ternyata dia bilang, "Coba Bu aku liatin. Oh kayak gini nih. Oh kalau ini bisa dimasalkan loh Bu. Kalau masal itu ya kalau ibu sendiri ya capek. Makanya ibu muridnya cuma sedikit kan 15, 10 satu angkatan. Kalau masal anak-anak lain bisa menikmati itu ya di IT-kan katanya." Jadi anak saya itu kemarin waktu sudah lulus gitu, baru selesai sidang lulus, besok wisuda, besok Minggu itu dia keterima tuh di salah satu perusahaan IT di Jakarta. Dia sudah magang di Microsoft juga gitu. Lalu dia baru kerja sehari dia bilang, besoknya ke saya tanya, "Kok kamu nggak berangkat kerja, Kak? Kayaknya lebih keren aku nyelesain yang Ibu dulu deh." Jadi dia mau sama saya tuh. Saya bilang, Masya "Ya Allah, Allah," gitu ya. Jadi Budin. saya Mas Dio udah eee, lulus. iya iya, besok Minggu wisuda, Bu. Masya Allah Dan ya. dia meninggalkan pekerjaannya itu, "Ah, kalau itu gampang, Bu, tapi kayaknya Ibu harus aku bantu deh," gitu. Jadi dia sekarang sama saya, Udah clear gitu. gitu ya, Bu ya, pada Jadi usia segitu. ya, jadi saya bilang gini, "Oh iya ya, jadi itu yang memanggil-manggil dia." Gitu. Jadi ini bukan urusan karir ya, tapi knowledge pengetahuan bisa dicari, tapi arahkan untuk menyelesaikan misi, ya gitu. Arahkan untuk menyelesaikan misi. Nah, tugas kita adalah mencari misi kita apa supaya pas madhep Allah itu benar, bawanya mangga benar gitu loh. Bahwa ini karya agung yang layak gitu loh. Ya, Karena karya agung perintahnya yang di situ juga ya, Bu pantas ya. ya. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh ternyata Allah mudahkan jalannya. Nggak perlu harus, "Kak, kamu tuh mau bantu Ibu. Ini kan bisa ini Bu, itu apa itu? Cuma sekolah kecil cuma gini." Ternyata enggak. Mau dengan sendirinya, mau meninggalkan itu gitu. Saya sekarang jadi tim saya deh. Nggak saya suruh, nggak saya apa. Biasa, Mas. Dan itu Allah yang bukain, bukan saya gitu. Ya, bukan saya. Jadi kalau kita saya senang banget dengan ya itu ya yang ayat An-Najm 36 sampai 44 kalau nggak salah saya lupa itu. Itu kalau kita berusaha Allah akan memberi balasan. Nah, itu balasannya ada gitu. Jadi nggak usah tugas kita itu yakin gitu. Kalau Allah pasti Allah itu hidup nggak tidur, ya nggak? Nah, kalau kita baca ayat kursi kan Allah itu hidup kan? Nah, itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu hidup gitu. Jadi hidup ada melihat apa yang kita kerjakan. Ya, kalau kita yakin ya pasti ya Allah itu Maha Rahman Rahim ya. Jadi pasti sayang dengan kita yang usahanya udah benar, udah mirip-mirip ketemu misi gitu. Ya akan dipermudah gitu, nggak akan susah. Gitu ya ceritanya. Gitu Bu Mela. Oke. Saya commute. Bu Sutin, insya Allah jelas ya Bu Sutin ya. Tetap Gitu semangat Bu Sutin. ya. Jangan cuma Satu jadi lagi ya Bu, udah agak lewat boleh, sih, boleh. cuma kayaknya Bu Putih bagus ini. Boleh apa tuh? Pertanyaan Bu Putih itu bagaimana cara memperbaiki atau mengobati hati anak yang sudah terlanjur terluka gitu. Iya Bu, Nah, ini kalau saking untuk ibunya semangat-semangat nih biasanya Budin, saking semangatnya gitu loh. ya Pengen ya anak Bu, kalau ini anak-anak gitu. terluka itu satu ya Bu, satu minta maaf Bu. Satu kita minta maaf pada Allah, satu. Paling utama ya tazkiyatun nafs itu minta maaf pada Allah.
istighfar paling cara gampangnya, tapi nggak semudah itu ya. Jadi istighfar lalu minta Allah, lalu bermunajat pada Allah bahwa ya Allah aku menyadari ada anakku yang salah di dalam perjalanannya ini. Mudahkanlah saya melihat dan mencari jalan untuk menyelesaikan itu. Lalu itu kan hablum minallah ya. Lah hablum minan nasnya kan dengan anak kita harus minta maaf, Bu. Itu yang jalan pertama. Setelah minta maaf, lalu biarkan anak menyampaikan apa maunya. Lalu kita turunkan ego kita. Lalu misal, ibu kan nggak hobi itu, nak. Itu menurut ibu kok nggak bagus ya. Nah, mulai ngalah dikit gitu. Kalau saya masuk banget ke anak saya gitu, ke anak-anak gitu. Ya. Jadi itu. Pertamanya itu. Dan tidak mudah Bu minta maaf sama anak ya. Lalu anaknya bilang gini, "Apain sih Bu kok lebay banget gitu? Apain Bu lebay banget minta maaf-maafan?" gitu. Ya Ibu ini serius sih sebenarnya. Ada loh Nak yang Ibu itu merasanya kamu itu harusnya keren, tapi karena Bapak dan Ibu salah nih caranya, kayaknya jadinya kerennya tertahan gitu. Yang mana Bu? Kok aku lihat, Ibu lihat tuh di sini. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Apa sih Nak yang buat kamu tidak suka sholat tuh apa sih? Gitu. Padahal sholat tuh kayaknya nikmat loh. Pastinya ada yang salah ya di kitanya gitu. Di kitanya ya, jangan di kamunya ya. Gitu ya. Bisa Bu, bisa itu. Anak saya tuh yang laki, anak saya yang laki kan 2 ya. Saya bilang, "Ibu ini kadang-kadang tuh nggak salah tapi minta maaf," katanya. Ya, ya, ya adalah menurut Ibu, tapi kamu aja yang nggak ngeh kalau itu salah gitu. Jadi ya harus dimaafin dulu, kamu mau maafin dulu gitu. Ya aku maafin sih, tapi maafnya terus kita move on bareng gitu, saya bilang gitu. Supaya menjadi lebih baik. Kalau kamu apa ya, lebih dekat sama Allah, Allah itu kan pemilik segalanya. Kamu minta apa aja itu lebih lebih dapat banyak daripada minta Bapak Ibu gitu. Gitu. Nanti mungkin Allah titipkan lewat Ibu Bapak. Jadi ngobrolnya itu ngobrol apa ya? Saya nggak tahu tuh ngobrolnya ya begitulah. Mungkin belajar bahasa ibu ya sama Bu Septri ya. Gitu kapan-kapan Bu Septri diajak tuh ke sini. Iya, Ya, sama Bu Din. bahasa ibu. Nah, itu bagaimana membangun kedekatan dengan anak, ngobrolnya. Ya. Tidak melulu menasehati. Kayak ngobrol biasa gitu. Antara guyon enggak gitu. Gitu ya, Bu. Ya. Oke. Oke, ada Oke, lagi? Bu Putih ya, udah Ya. jelas semoga Bu Putih ya. Ya. Ini satu lagi nih dari Ya, Bu Mbak Ai. Mel, makasih. Iya, Sama-sama. Bu, semangat. Ibu Oke. kapan ada pelatihan Ah. lengkapnya untuk mengenal 8 fitrah ini atau apakah sudah ada bukunya? Ada bukunya. Nanti saya share ke Bu Cici ya, karena saya ininya ke Bu Cici, nanti saya share deh. Ada bukunya, ada pelatihannya, saya ada rutin ya itu ya. Ini baru beres sih kemarin, Fitrah Based Education. Tadi mulainya dari education dulu, Fitrah Based Education, baru nanti Fitrah Based Life. Ya, Fitrah Based Life gitu. 5 seri kali 2, 10 ya. Ada workshopnya gitu-gitu ya, gitu. Bisa seperti itu nanti kalau mau saya infokan. Tapi nanti ada bedah bukunya Bu bulan November. Bedah bukunya Fitrah Based Education. Iya, Oh alam punya dengan Ustadz siapa Hari ya? ya? Iya, tapi Ustadz Hari kan udah wafat, jadi saya yang Iya, iya. banyak yang di apa ya? Pewaris ya, Bu. Aduh, belum cocok sih sebenarnya. Tapi harus Jauh dilanjutkan banget. loh, Bu. Jauh Masya Allah. banget. Tapi kalau ada bedah bukunya, ada bukunya juga ya. Bukunya itu benar-benar kadang-kadang agak menohok kan. Itu saya kan juga tertohok, ditonjok-tonjok itu. Aduh gitu. Kayaknya Jadi kepental-pental ya, Bu. iya, Aduh, ya. aduh gitu. Tapi wajar lah. Masya Allah. Yang penting kan sebelum menghadap Allah sudah ada usahanya ya gitu. Itu aja sih Bu. Setuju, Bu Din. Ya Masya gitu. Allah. Ya, ya. Yang Bu di Din, wilayah alhamdulillah udah itu. selesai nih, Bu Din. Oke, ya. Penutup nih, Bu Din. Ya. Jadi kayaknya sih dari pertanyaan-pertanyaan di atas itu nih ya, kayaknya ibu-ibu nih begitu dijelasin nih mulai ngeh gitu, mulai terbuka gitu loh Bu Din. Oh ternyata nih ya, yang kemarin-kemarin ngertinya bahwa anak itu kertas kosong, sekarang udah mulai paham bahwa ternyata ada instalan fitrah dari Allah. Iya, Gitu. iya Karena ada.
Nah, tugas kita salah satunya kan menjaga, mengawal supaya fitrah itu nggak melenceng-melenceng, tetap di Ya, jalannya. Nah, ya. kebanyakan kan ibu-ibu sekarang tuh terlalu semangat, Budin. Nah, itu dia, kayak tadi ya, Ya, ini jadi sholat obsesi loh itu, kadang-kadang. Jadi. sholat itu kan usia 7 sampai 10 baru mulai diajarkan. Nah, Hmm. saking semangatnya anak belum segitu udah harus Akhirnya sholat. menjadi traumatik ya, dia melihat Nah, sholat iya. itu sesuatu yang tidak nikmat gitu. Betul, betul. Ya, Nah, padahal usianya 7 sampai 10, 3 tahun ya, Budinnya 3 tahun iya. buat membiasakan sholat aja, yang hasilnya baru Nah, 10 tahun nanti baru dia kena hukum mukallaf gitu kan, baru iya, dipukul. atmosfer kebaikannya itu yang paling ditunjukkan ya. Iya, Kalau lihat bapak ibunya sholat rajin, di depan ya demonstratif ya, jadi wah riak nanti aku sembunyi aja. Bukan, kalau kita tujuannya untuk pendidikan ya, itu justru demonstratif harusnya di ya, depan anak. Lalu betul. ngajak, lalu apa gitu ya. Itu jangan itu kan riak Bu. Karena kalau berkeluarga itu harus demonstratif ya, menghidupkan atmosfer kesolehan. Betul, mesti ditunjukkan ya Budin ya. Iya. Sebenarnya pengen minta nih Budin, kata penutup dari Budin. Jadi kalau misalnya gini, ibu-ibu kan habis ini insya Allah nih Budin, dia akan mulai memperbaiki peran-perannya, tugas-tugasnya yang tadinya suka kenceng, jadi sekarang apa namanya jadi mengurangi ngegasnya gitu kan. Nah, itu kan namanya usaha itu kan turun naik Budin. Nah, satu hal nih yang mungkin bisa kita semua ingat kalau kita lagi kurang semangat ketika memperbaiki anak gitu Budin. Apa kira-kira Budin? Iya, ya. Setelah Apa ya? Iman itu kan memang naik turun ya. Jadi ya, untuk itu perlunya dijaga dengan ibadah ritual itu dan perlu menghadirkan kesadaran bahwa kita itu hadir di sini ada maknanya. Dan nantinya apa yang kita laporkan pada Allah harus sesuai dengan maksudnya Allah. Karena kita hadir di sini itu hadiah loh, hadiah dari Allah. Nah, kita dipinjamkan oksigen, ya, diberi bebas gitu. Nah, itu aja kalau menghadirkan kesadaran itu gitu. Sudah pada usia mencari misi itu galau itu 30-an. Ya, finish di usia 40. Selesai. Ya, baik kecenderungan orang itu kalau baik dan buruknya itu di usia 40 tuh kelihatan jalurnya gitu. Jadi kalau kita mendidik anak sesuai fitrah ke ayah bundaan kita dan fitrahnya anak, maka mendidik anak itu menjadi rileks sebenarnya. Karena Ibnu Arabi menyampaikan bahwa Allah itu menghendaki hambanya itu bahagia sepanjang mengikuti aturannya gitu. Jadi nggak susah sebenarnya ya. Nah, jadi defaultnya manusia itu bahagia ya. Nah, kita menjadi tidak bahagia kalau ya kita menyimpangkan fitrah-fitrah itu gitu. Nah, itu. Akhirnya menjadi resah, galau gitu. Karena fitrah itu memanggil-manggil akhirnya kan. Gitu. Ya, gitu aja Ibu dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kalau ada yang baik, benar itu semua dari Allah. Kalau ada yang salah, pastinya dari saya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lima Budin, kelewat lebih. Sama-sama. Terima kasih banyak iya, ya Budin ya. Budin saya harus lupa. siap-siap sama timnya. Saya yang lupa. Semoga lancar Budin kegiatan Amin. sesudah ini ya. Ya, Oke, terima dah. kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Saya warahmatullahi izin live dulu ya. Iya, mangga Terima Budin. kasih Bu Dina. Harapan yang lain Sama-sama. Budin. Ada Pak Setio juga tadi saya lihat. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu-ibu, semoga apa yang kita dapat hari ini dari Ibu Dina bisa kita amalkan ya, bisa memperbaiki kehidupan kita sesudah ini. Banyak yang videonya kebuka kayaknya banyak yang senyum-senyum, ketampol kayaknya ya. Kita tutup aja kajian kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sampai ketemu 2 pekan lagi dan infonya dan info-info yang dari Bu Dina tadi ya Bu Cici ya, Mbak Ci ya.
tadi ada info tentang buku, terus usul Bu Dina untuk ngajak Bu Septi mengenal bahasa ibu, Ada bedah buku. dan ini ya, dan slide-nya Bu Dina ya. Oke, teman-teman semua, pamit. Terima kasih banyak. Jazakumullah kasih. khairan ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Mama Mela. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2 minggu lagi. Terima kasih, Mbak Mela. Pamit ya. Sama-sama.